Oke, Wes, pindah ruangan. Halo Pak Basri, apa kabar? halo, kabar Apa kabar Senin hari baik. ini? Senangnya luar biasa. Mantap. Jalanan sudah mulai macet lagi. Iya sama. Di Bogor macet ya? Udah mulai ya? Udah mulai macet, stasiun juga sudah ngantri. Oh, ngantri. Berarti, Oh iya, sekarang orang mau naik kereta harus ngantri di. Kalau dulu kan langsung masuk, sekarang nggak ya. bisa. Sekarang harus diperiksa dulu suhu. Terus tempat Oh, oke, duduknya juga oke. masih dibatasin. Jadi luar biasa ngantri Iya, iya. tadi pagi di stasiun kereta. Sama ini di Medan juga sudah mulai macet ya. Udah mulai seperti biasa lagi. Udah, iya. Ini Jadi bukan prediksinya normal baru ya. bakalan second wave ini ceritanya. Iya, iya. Kita bukan normal baru, tapi baru normal ini sekarang. Oh ya, baru normal, betul, betul, betul. Baru normal. Kemarin-kemarin nggak normal, sekarang baru normal. Second wave ya. Katanya sih bakalan second wave ini, tapi nggak tahu ya. Kita doakan Ya, yang ya, terbaik. janganlah. Kalau bisa Ya, janganlah. kita doakan yang terbaik saja. Kasihan. Baik, teman-teman. Nah, ini hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Kebetulan hari ini Senin ya. Biar Seninnya produktif, kita hari ini belajar sebuah ilmu. Namanya ilmu hukum waris ya. Nah, saya hari ini mengundang seorang narasumber, expert di bidang estate planning. Beliau adalah co-founder sebuah agensi asuransi di Kota Bogor, BHR Agency. Beliau adalah founder juga dari Kopi Mr. Black ya. Pernah melanglang buana di ilmu jurnalis. Nah, inilah kita sambut beliau, namanya Pak Basri Adi, CFP ya, sudah Certified Financial Planner. Hai Pak Basri. Yes. Halo, halo. Hai, hai, hai. Nah, teman-teman yang baru join, say hello. Dari mana? Dari kota mana aja? Say hello. Tuh, Pak Basri, perkenalkan diri dari mana aja nih, teman-teman semua. Hai Bu Lucy Junior. Ada evolusi. Ada ini satu lagi tadi ya, our financial planner. Hai, hai. Nah Pak, hari ini kita bentar ya, saya coba ketikkan dulu ya. Jadi kegiatan Bapak di Bogor gimana hari ini? Aktivitas di Bogor, perkantoran gimana Pak untuk saat ini? Kalau kantor kami itu sudah buka dari sejak tanggal 4 Juni. Tapi dengan protokol ketat ya. Jadi protokol ketat itu semua staf admin yang memang stay di kantor itu harus pakai, selain masker dia pakai face shield. Kemudian tamu juga yang masuk ke kantor harus pakai masker dan harus dicek suhu gitu. Jadi protokol ketat lah gitu ya. Tempat duduk di kantor juga disetting nggak terlalu rapat seperti biasa. Kalau activity training dan lain-lain masih kita lakukan secara virtual gitu. Kita seperti belum, ini ya. Kita masih belum ada activity yang offline gitu. Oke, teman-teman yang baru join ini, halo Handoko, halo Yani. Topik kita hari ini tentang wasiat ya. Jadi ini kalau ngomongin wasiat orang pasti udah sensitif ya, rada-rada sensitif ya, karena soal rest in peace ya kalau kata orang ya, meninggal dunia. Nah, jadi hari ini kita belajar sedikit, kita nggak akan belajar tentang meninggalnya, karena meninggal itu urusan nanti. Tapi yang kita peduliin adalah urusan ketika kita masih hidup, which is orang itu banyak yang namanya warisan ya. Warisan itu ada kaitannya, selalu ada kaitannya dengan wasiat. Nah, boleh cerita sedikit Pak mengenai warisan ini Pak. Kira-kira di Indonesia ini kalau untuk warisan gimana ya fenomenanya kalau orang membahas tentang warisan? Silakan Pak. Iya, jadi kalau di masyarakat kita ini kan unik ya. Jadi kalau kita bicara warisan itu seolah-olah mendoakan dia meninggal gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara meninggal nggak usah didoain juga pasti meninggal. Ya kan, cuman waktunya soal kapan aja. Ini kayak pensiun lah sebenarnya. Kalau pensiun itu tidak bekerja atau tidak produktif lagi, kalau ini ya memang selama sekali tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena sudah pulang kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal warisan, apalagi nanti kita hari ini kan mau diskusi soal wasiat ya. Itu seharusnya bukan seperti membicarakan sesuatu hal yang tabu sebenarnya, tapi sesuatu yang memang kita harus prepare gitu. Karena ini adalah satu kepastian, satu hal yang pasti terjadi. Dan jangan sampai karena kepastian itu membuat masalah
di kemudian hari, dan masalahnya itu bukan di kitanya, kalau kita urusan kita udah selesai. Masalahnya di keturunan kita gitu, yang tadi akan menerima harta dari kita itu. Nah, itu yang sebenarnya rada unik di masyarakat kita itu. Jadi kalau sudah ngomongin perencanaan waris itu seolah-olah mendoakan orang itu meninggal, padahal nggak usah didoain juga pasti meninggal kan gitu. Yes, betul. Setuju, Pak. Nah, ini menarik. Tadi Pak Basri bilang ada masalah. Nah, potensi masalah dari warisan ini seperti apa aja ya, Pak ya? Di Indonesia ini. Sebenarnya di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya kalau potensi masalahnya sederhana. Yang membuat jadi masalah adalah kita literasi terhadap hukum waris kita rendah. Gitu. Itu yang membuat akar masalahnya tuh di situ. Jadi karena rendahnya literasi hukum waris sehingga membuat ketika terjadi pembagian waris ya, bersengketa karena tidak mengikuti ketentuan yang memang sudah ada. Apalagi kalau muslim nih. Kalau kita bicara muslim itu ketentuannya bukan manusia yang bikin, itu ketentuannya Tuhan yang bikin gitu. Nah, akhirnya itulah yang terjadi sengketa. Nah, kalau boleh cerita soal sengketa, sebenarnya di Indonesia itu dari data yang saya terima ya dari tahun 2003 sampai 2016 itu kalau di rata-rata di Mahkamah Agung itu setiap 2 hari sekali Mahkamah Agung itu membuat putusan sengketa waris perdata. Bayangin, perdata selama kurang lebih 13 tahun, setiap hari itu ada 2 putusan. Itu yang udah putus tuh. Kita belum ngomong yang masih bersengketa. Kita belum ngomong yang masih ada di pengadilan tinggi. Kita nggak ngomong masih di pengadilan negeri gitu. Jadi sebenarnya kita tuh banyak masalah. Cuman kita tutup mata gitu. Karena tadi merasa bahwa ini sesuatu yang tidak elok gitu untuk diomongin gitu. Betul. Jadi harusnya diomongin. Harusnya ini nggak menjadi sesuatu yang tabu ya, istilahnya seperti itu. Ya, betul. Harusnya bukan menjadi sesuatu yang tabu gitu. Justru harus diketahui. Karena kalau kita masih ada, mungkin kita masih jadi penengah. Tapi begitu kita sudah nggak ada, nah kan itu masalahnya karena di situ. Apalagi berkaitan dengan harta kan gitu. Ya, betul. Makanya ini tadi Pak Basri sebut rendahnya literasi ya, rendahnya pengetahuan soal literasi. Makanya kita di sini untuk hadir untuk membagikan ilmu ini untuk audiens kita ya. Setuju Pak? Ya, oke. Yes. Nah, beberapa teman sudah mulai masuk. Ya, beberapa teman. Halo teman-teman semua. Ini ada yang join Bu Ocha, Pak Ivan, Bu Lili Medan. Pak Ben, halo, apa kabar? Teman-teman yang baru join, kalau mau share ke teman-teman yang lain untuk belajar ilmu ini dari expert tentang financial planning dan estate planning, silahkan share, klik tombol share-nya. Kita akan bahas tentang hukum waris, khususnya tentang wasiat ya. Oke. Nah, Pak, mengenai warisan nih. Nah, warisan menurut hukum perdata. Berarti menurut di Indonesia ini secara umum kita bahas lagi ya Pak ya, flashback lagi. Kalau hukum waris ini kan di Indonesia itu ada 3. Nah, boleh nggak jelaskan sedikit hukum waris itu gimana? Iya, jadi di Indonesia itu ada 3 hukum waris yang sifatnya tidak ada satu lebih dominan dari yang lain. Jadi sifatnya saling melengkapi, gitu ya. Jadi ada hukum adat, gitu kan. Kalau kayak Bro Erwin kan di Sumatera Utara itu suku yang dominan kan suku Batak. Nah itu punya hukum warisnya sendiri, gitu. Yes. Terus kemudian di luar adat ada hukum Islam dan ada hukum perdata. Gitu. Tentu kalau hukum Islam hanya mengatur untuk Muslim ya. Kalau perdata berarti yang di luar Muslim gitu. Nah itu saling melengkapi. Nah di Islam sendiri kalau kita bicara pembagian warisnya itu secara teknis itu ada 2 macam gitu. Jadi di Indonesia tuh khas. Jadi punya sistem sendiri namanya kompilasi hukum Islam gitu. Yang itu tetap mengacunya ke Al-Quran dan Hadis, tapi dia di-adjust sesuai dengan kondisi di Indonesia. Nah, kalau yang memurni namanya fikih. Jadi memang banyak yang harus dipelajari. Gitu. Tapi semuanya sama. Harus ketahui. Levelnya sama ya. Sebenarnya sama. Nah, cuman beda nanti di teknis pembagian. Oke. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang wasiat. Wasiat itu termasuk yang mana, Pak? Kalau wasiat, wasiat itu ada di mana-mana. Jadi mau di hukum waris apapun wasiat itu ada, gitu ya. Jadi apa sih? Kenapa kok harus ada mekanisme wasiat? Karena begini. Jadi konsep
konsep harta waris itu kan begini. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, Yes. maka hartanya nggak bisa ikut. Betul ya? Setuju. Hartanya nggak bisa ikut. Gitu Oke. kan. Paling pun ikut kalau dalam adat apa namanya teman-teman yang Tionghoa yang ikut cuma sedikit kan. Ya. Simbolisasi aja gitu. Tapi kan nggak bisa Ya. ikut semua. Gitu kan. Ah, Nah, karena harta itu tidak bisa ikut, maka harta yang ditinggal itu menjadi namanya harta tak bertuan kan? ya. Gitu. Betul. Nah, harta itu tidak boleh tidak ada tuannya. Dia harus ada tuannya. Gitu. Jadi begitu ditinggal oleh tuannya, maka dia harus dicarikan tuan baru. Oke. Gitu. Nah, siapa para tuan baru itu adalah para ahli waris. Nah, oke. Siapa para ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan si almarhum. Itu ahli waris. Oke. Gitu. Nah, tapi kan begini, misalnya dalam kondisi misalnya ahli warisnya sudah nggak ada misalnya, atau ada orang lain yang saya mau kasih di luar ahli waris, atau di luar orang-orang yang punya hubungan sama perkawinan sama darah tadi, bisa nggak? Bisa. Pakai jalur namanya wasiat atau hibah. Gitu. Jadi wasiat atau hibah itu ada di hukum waris manapun, memang disiapkan untuk memberi harta tak bertuan itu kepada orang-orang yang tidak termasuk di dalam golongan ahli waris. Gitu. Jadi, oke. Itu konsepnya sebenarnya. Konsepnya seperti itu. Jadi misalnya ada tadi untuk pewarisan itu harus ada hubungan darah sama hubungan perkawinan. Berarti kalau untuk di luar daripada kedua hubungan itu harus menggunakan wasiat ya, gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Oke, nah kalau saya lihat ini Pak, mungkin sekilas ya. Kalau di Indonesia itu kita kenal dengan namanya wasiat. Nah, kalau di luar negeri itu kan ada yang namanya trust ya, atau will ya. Nah, itu mungkin di luar negeri ya. Nah, itu seperti apa itu? Mungkin kita sedikit menyinggung untuk yang di luar negeri ya, biar teman-teman pada tahu. Iya, iya. Iya. Jadi apa namanya? Will itu kan kehendak. Sebenarnya mirip lah sama wasiat di kita. Gitu ya, sebuah kehendak gitu. Kalau trust, iya semacam kehendak juga, tapi trust itu sudah menjadi apa ya? Kalau di beberapa negara yang menganut sistem hukum common law itu sudah dibikin produk. Jadi memang ada orang-orang atau lembaga yang menyediakan apa namanya produk trust ini, gitu. Jadi konsepnya sebenarnya kurang lebih sama, di mana dia itu menunjuk sistemnya. Jadi saya mau tunjuk siapa yang bakalan terima. Kalau hukum waris kan enggak. Hukum waris kita nggak bisa nunjuk, gitu. Kecuali karena hukum waris kita sudah bilang bahwa orang yang punya hubungan darah sama hubungan perkawinan sama kita itu adalah ahli waris kita, gitu. Dia akan dapat, sudah dijamin haknya oleh undang-undang, oleh hukum itu sudah dijamin. Nah kalau sistem di common law nggak begitu. Common law bilang saya bisa nunjuk, gitu. Jadi kalau saya sudah nunjuk orang yang tadi sebenarnya ahli waris saya itu bisa nggak kebagian, bisa seperti itu. Gitu. Nah kalau kita kan nggak gitu. Kita ini menganutnya kan civil law, hukum Belanda. Gitu. Kita mengenalnya ya wasiat, hibah, sama waris. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Terima kasih Pak. Kita kembali lagi ke topik kita hari ini yaitu wasiat. Nah, secara umum Pak, kalau boleh tahu Pak, konsep wasiat itu seperti apa sih Pak di dalam hukum waris itu? Iya, jadi tadi balik lagi ke tadi bahwa wasiat itu adalah memberikan harta yang sudah tidak bertuan tadi, karena tuannya sudah pulang ke Balikpapan kan, baliknya papan maksudnya. Ya, Balikpapan, betul. Nah, baliknya papan, jadi harta ini harus dicarikan tuan baru, gitu. Tuan baru yang sudah pasti namanya ahli waris, gitu. Tapi ada orang lain di luar ahli waris yang bisa memiliki atau bisa menjadi tuan baru atas harta tak bertuan tadi. Lewat jalur namanya wasiat, gitu. Nah, sebenarnya jalurnya nggak cuma wasiat, ada namanya hibah. Bedanya adalah kalau hibah itu harus langsung diserahkan, jadi bikin niat langsung serahkan, gitu, langsung dieksekusi. Kalau wasiat itu eksekusinya harus nunggu si pemilik harta meninggal duluan, itu bedanya, gitu. Jadi kalau secara hukum waris memang diatur itu. Ada orang-orang yang bisa menerima wasiat, tentu dengan batasan. Kenapa harus ada batasan? Karena hukum waris itu melindungi hak ahli waris, gitu. Jadi jangan sampai para ahli waris gara-gara ada wasiat ini justru haknya teraniaya, gitu. Itu dilindungi. Makanya ada batasan-batasan. Gitu. Baik.
Terima kasih. Nah, ini Pak, topik kita kan hari ini wasiat, berkat atau masalah. Nah, kalau untuk berkat, oke lah, menjadi berkat semua dapat bagiannya. Nah, yang jadi problem di sini itu seperti apa nih? Masalah yang ditimbulkan dari wasiat, teman-teman semua harusnya tahu ya, kalau wasiat Ya. itu seperti apa ya. Nah, ini menimbulkan masalah, masalah seperti apa? Masalah di kemudian hari ketika yang punya harta itu meninggalkan dunia ini, masalahnya seperti apa sih? Kurang lebih? Oke. Jadi gini, apa namanya? Ini sebenarnya berangkat dari satu fenomena begini. Ya karena tadi ya literasi hukum waris kita yang masih rendah gitu ya. Banyak orang ini terutama mohon maaf ya, saya harus sampaikan terus terang karena kebanyakan ini terjadi di klien saya yang wanita ya, ibu-ibu gitu ya, merasa para istri yang merasa bahwa saya mau mengamankan harta suami saya untuk bisa saya terima penuh, itu dengan cara saya minta suami saya bikin wasiat gitu. Jadi wasiat itu tidak dijadikan exit strategi istilahnya gitu. Suami mungkin karena tadi juga literasi hukum warisnya rendah merasa bahwa iyalah saya selamatin istri saya ya pakai apa namanya pakai wasiat gitu. Nah, mereka tidak tahu bahwa pertama bahwa di dalam wasiat itu ada batasan, gitu ya, ada batasan-batasan. Terus yang kedua, di dalam wasiat itu pada proses pelaksanaannya itu tidak bisa instan. Itu kurang lebih ada 8 langkah. Ada 8 langkah sampai bisa itu dilaksanakan, gitu. Nah, itu yang apa namanya? Kenapa kita bisa sebut itu sebagai berkah? Kalau ikut aturan bisa jadi berkah. Tapi bisa juga jadi masalah kalau kita tadi nggak tahu aturan mainnya. Itu kira-kira. Oke, jadi karena rentetan prosedur yang harus dilalui itu bisa aja di setiap langkah itu harus bisa jadi masalah ya. Ataupun kalau ikut berkat ya bisa jadi berkat juga ya. Kalau ikut aturan. Bisa. Okay. Iya. Oke, baik. Teman-teman, ini Pak, ini sepertinya ada yang ini komen, putus-putus video di Bapak ini ya. Semua lancar. Saya lancar. Saya juga lancar. Mungkin teman-teman ada masalah di koneksi mungkin. Sinyal ya mungkin ya. Wifi-nya, sinyal ya. Wifi sinyal. Di tempat kami lancar. Lancar. Kita berdua lancar ya teman-temannya. Thank you untuk teman-teman yang udah join ya. Nah, hari ini topik kita ini tentang wasiat, berkat atau masalah. Nah, Pak, kalau misalnya pembagian wasiat itu, Pak, pembagian wasiat itu kalau misalnya ada istilah ya kalau dalam hukum waris yang saya pelajari ya sebelumnya itu ada istilah legitimate porsi. Itu seperti apa, Pak? Iya. Oke. Jadi ada istilah legitimate porsi. Tadi kan saya sampaikan ya. Jadi kenapa apa namanya jadi masalah tadi? Kenapa wasiat itu bisa jadi berkah, bisa jadi masalah? Bisa jadi berkah kalau dia tahu aturan main dan buat orangnya yang menerima itu apa namanya memang sesuai peruntukan sesuai hukumnya ya, legal gitu ya. Nah, menjadi masalah ketika pertama tadi kita bicara apa namanya? Kita bicara soal batasan. Batasan gitu ya. Jadi kalau bicara wasiat ada batasan. Kita bicara perdata nih ya. Tadi disebutkan soal legitimate porsi. Jadi legitimate porsi itu adalah batas yang tidak boleh dilanggar ketika kita membuat wasiat. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat detailnya itu ada di pasal 913 sampai 915 KUH Perdata. Jadi ada orang-orang yang dia itu haknya nggak boleh dilanggar. Nah, orang-orang itu namanya legitimaris. Mereka adalah orang-orang yang punya hak legitimate porsi. Itu nggak boleh dilanggar haknya. Gitu. Artinya hanya nggak boleh dilanggar itu begini. Kalau kita misalnya nggak bikin wasiat, maka ahli waris kita akan terima penuh kan? Ya karena nggak terkurangi oleh wasiat. Yes. Tapi begitu kita bikin wasiat, kan berarti ada bagian yang kita harus kasih kepada orang lain. Ya kan? Begitu dikasih kepada orang lain, artinya haknya ahli waris akan berkurang. Nah, ada orang-orang yang bisa menuntut kalau haknya berkurang. Itu namanya legitimaris. Dia punya legitimate porsi. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua dan anak.
Gitu. Orang tua dan anak. Oke. Orang tua anak. Nah, istri itu bukan termasuk legitimaris. Jadi istri itu tidak bisa memaksa. Maka kalau tadi kita bilang bahwa banyak klien-klien saya yang punya ide gitu ya, udahlah saya mau mengamankan hak istri saya karena saya sayang banget sama dia, saya mau bikinin dia wasiat. Itu nggak bisa. Karena kalau masih ada anak atau orang tua, itu pasti akan jadi masalah. Gitu. Karena hak anak akan berkurang, anak bisa nuntut. Nah itu kan jamak lah kalau sekarang kita nggak usah ngomong itu sesuatu yang rahasia lah, banyak anak yang berseteru sama ibunya gara-gara bapaknya bikin wasiat. Nah itu yang terjadi. Jadi yang tadi dimaksud legitimate porsi adalah bagian yang tidak boleh terkurang. Jadi ada bagian porsi gitu ya, porsi yang tidak boleh terkurangi oleh karena adanya wasiat. Jadi legitimate porsi itu akan hanya muncul ketika terjadi wasiat gitu. Dan istri itu nggak punya legitimate porsi. Wow. Ini saya baru tahu nih. Istri tidak punya hak legitimaris. Ya. Wah, ini berarti kalau pembagian menurut wasiat ini, Pak, ini ada komen dari Pak Ben Sander, putus-putus suara dan video. Teman-teman, ini masih putus-putus nggak ya? Kalau untuk suara dan videonya, soalnya di kita ini so far so good sih. So far so good. Tempat kami good kelihatan. Kalau mungkin wifi pas jam sibuk, pas trafficnya lagi ini ya, mungkin agak ini ya. Teman-teman kita berdua sih so far so good ya. Oke. Nah teman-teman yang baru bergabung silakan invite teman-temannya untuk join di sesi live IG ini. Kita hari ini bahas tentang wasiat ya. Nggak berat. Ini ada Coach Sigit. Coach Sigit. Ada Mas Didi ini dari Tangerang. Bro Sigit, halo Bro Sigit. Hai Pak Didi Abdillah ya ini ya. Oke. Iya, ini Bro Sigit ini tadi ngajar di satu agensi di Jakarta, di Tangerang gitu ya. Dalam posisi sekarang dia lagi di karantina. Oh iya. Disuruh Pak RT karantina ya. Tanda tangan form karantina ya. Oke, nah hari ini kita bahas. Oke tadi, nah kalau misalnya istri nggak punya hak legitimaris nih Pak, kan tadi Bapak sebut ya. Legitimate porsi. Legitimate porsi. So pembagian wasiat ini ada aturannya tersendiri. Oke. Nah terus kalau misalnya nih ya, ada pembagian yang kurang fair dirasa. Berarti ada pihak yang boleh memperjuangkan haknya dong ya, menggugat ya istilahnya. Iya. Nah itu anak-anak. Oke. Kalau misalnya nih ya, kalau proses menggugat ini, kalau kita tahu ini biasanya memakan waktu yang cukup. Mungkin boleh digambarkan seperti apa nih? Kalau misalnya sudah sampai kepada bikin wasiat, kemudian ada yang namanya gugat harta, gugat haknya, itu seperti apa? Kronologisnya. Oke. Jadi mungkin sebelum masuk ke gugatan ya, kita bicara begini aja. Kita bicara soal aturan main wasiat dan bagaimana cara bikin wasiat serta step apa yang harus dilakukan ketika seseorang memang pengen bikin wasiat dan hingga itu wasiat bisa terlaksana. Gitu. Nah, kita bicara itu. Stepnya. Jadi aturan mainnya tadi bahwa wasiat itu punya batasan. Batasannya adalah tadi legitimate porsi. Jadi ada hak-hak orang-orang tertentu yang tidak bisa dilanggar, yang tidak bisa terkurang karena ada wasiat. Gitu. Siapa hak orang-orang itu adalah para legitimaris. Nah, legitimaris itu anak-anak dan orang tua, gitu ya. Itu jelas. Jadi boleh bikin wasiat seberapapun sepanjang tidak melanggar legitimaris, haknya para legitimaris oke. Apalagi kalau kita bicara perdata tuh enak. Wasiat itu boleh kepada siapa saja, boleh berapa saja, sepanjang tidak melanggar legitimate porsi. Selesai, gitu. Nah, kalau Islam mungkin berbeda. Islam menggariskan bahwa ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat kecuali ahli waris yang setuju, gitu. Jadi pada dasarnya nggak boleh terima wasiat. Ahli waris itu sudah ada bagiannya. Dan kalau di Islam itu maksimal juga cuma sepertiga harta, gitu. Oke, kita balik lagi. Kita bicara batasannya. Jadi memang tidak bisa sembarangan, gitu. Jadi kita mau misalnya nih, kita total hitung aset kita adalah misalnya 3 miliar misalnya. Terus karena saya sayang sama istri saya mau ngasih kepada dia 2 miliar, gitu. Itu
hampir dipastikan bisa dibikin wasiatnya, tapi nanti ketika dieksekusi itu bisa jadi potensi masalah sama anak-anak. Karena hak akan anak-anak itu sebagai legitimaris tadi berkurang. Itu mereka bisa mempermasalahkan itu. Gitu. Jadi itu dulu yang perlu kita tahu bahwa ada batasan. Nah, kemudian kalau kita bicara prosesnya, gitu. Orang berpikir bahwa ya udahlah bikin wasiat, bikin aja gitu, ngomong gitu ya, ngomong aja, berpesan gitu ya. Kalau secara Islam, memang hukum Islam tidak diatur bahwa wasiat itu harus tertulis. Karena wasiat itu pesan. Ini, orang punya harta, ketika dia meninggal, dia nggak mungkin bisa bawa hartanya. Ya kan? Ya. Maka harta yang ditinggalkan oleh si pemilik itu menjadi harta tak bertuan. Nah, atas harta tak bertuan tadi harus dicarikan tuan baru. Karena kalau tidak dicarikan tuan baru bahaya. Gitu. Itu sumber perpecahan. Nah, siapa para tuan baru itu? Tuan baru itu adalah para ahli waris. Siapa para ahli waris itu? Adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan. Oke. Lalu bagaimana halnya dengan orang-orang yang tidak punya hubungan darah dan perkawinan? Bisa nggak menjadi tuan baru atas harta itu? Bisa. Jalannya lewat namanya wasiat. Gitu. Jadi wasiat itu adalah ngasih jalan keluar kepada orang-orang yang tidak punya hubungan waris dan tadi bukan ahli waris untuk bisa menjadi tuan atas harta itu. Nah, jadi hukumnya dia tunduk kepada hukum waris karena itu ada di dalamnya hukum waris. Gitu. Nah, itu teman-teman. Ini step-stepnya untuk bikin wasiat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mengetahui dan men-sharekan ke anak saudara semua ya. Ya. Nah, Pak, kalau proses yang ribet ya, kalau boleh dibilang ribet ini ada 7 step ya. Belum lagi nanti digonta-ganti ya. Oh, saya ada salah nih, saya mau ganti lagi. Itu lain lagi ceritanya. Iya. Nah, kalau udah meninggal, terus kalau misalnya laksanakan, Pak. Nah, kalau misalnya apakah bisa dilaksanakan kalau ada salah satu pihak yang merasa berkurang haknya. Nah, itu gimana? Oke. Yang pasti kan begini, begitu itu dibacakan atau mau dilaksanakan, pasti tadi akan ada penghitungan, ya kan, penghitungan atas legitimate porsi tadi. Ini akan melanggar hak para legitimate, para legitimaris enggak nih? Kalau sepanjang tidak melanggar ya fine. Tapi begitu melanggar dan kemudian yang merasa terlanggar tadi merasa bahwa ini enggak adil, ya bisa melakukan proses gugatan. Itu yang terjadi. Jadi wasiat itu dibikin bisa-bisa aja, tapi dilaksanakannya belum tentu bisa, gitu. Belum tentu bisa. Gitu. Jadi niat kita mungkin baik, tapi mungkin niat baik itu belum tentu bisa terlaksana. Gitu. Oke. Jadi inilah yang bikin banyak problem ya mengenai warisan ya. Iya. Problemnya di orang yang masih hidup ini ya, sampai bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Iya. Ya sebenarnya kan itu, kalau kita nggak ngerti hukum waris, kalau dari sisi tinjauan perdata, masalahnya sebenarnya di yang hidup. Nah kalau hukum Islam lebih berat lagi. Nggak cuma masalah di dunia, dosanya juga gede buat yang masih hidup, karena dia nggak bagi. Jadi harus tahu banget gitu memang. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang tabu, memang harusnya diketahui. Harus melek ya istilahnya ya. Harus melek. Oke, Pak. Nah ini kalau mengenai prosedur wasiat dan potensi masalahnya. Nah, ada nggak solusinya selain wasiat untuk meninggalkan harta kepada yang masih hidup ini? Oke. Hak-haknya. Nah, silakan Pak. Mungkin, iya. Jadi kalau saya kasih ilustrasi beginilah ya. Misalnya ada seorang orang tua nih ya, misalnya bapak gitu ya, mau sekarang punya aset, misalnya real aset itu sebesar 3 miliar. Gitu kan. Kemudian dia karena seorang bapak ini sayang banget sama istrinya, dia mau kasih 2 miliar gitu ya. Dia bikin surat wasiat gitu. Surat wasiatnya bisa dibikin, tapi begitu mau dilaksanakan itu punya potensi masalah. Kenapa? Karena pasti melanggar legitimate porsi. Gitu. Iya kan? Pasti melanggar legitimate porsi karena istri terima lebih dari berarti kan 2/3 itu berarti kan 60% ya, 60%. Itu pasti bermasalah gitu. Apalagi kalau dia muslim itu pasti nggak bisa gitu.
Oke. Artinya, kalau saya punya aset 3M, saya mau kasih istri saya 3M, memang nggak bisa pakai mekanisme atau jalur baik namanya hibah maupun wasiat. Apalagi kalau kita bicara hibah. Aturan hukum kita bilang bahwa hibah suami istri itu dilarang. Oke. Gitu. Nah, Wow. Oke. sebenarnya kunci jawabannya itu ada di Bro Erwin dan teman-teman di industri asuransi sebenarnya. Wih. Jadi seorang suami punya aset, Mm-mm. real aset 3M, bentuknya rumah, kebun, apapun itu gitu ya. Mm-mm. Dia mau kasih istrinya 3M, ya paling bisa pakai polis asuransi jiwa. Gitu. Jadi sebenarnya exit strateginya di polis asuransi jiwa sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi karena apa? Karena pertama, kalau kita bicara dari sisi apa namanya? Tadi kan ada 7 step ya. Kalau kita bicara wasiat tadi ada Wasiat. 7 step. Yes, yes. Nah, wasiat 7 step. Kalau kita bicara polis asuransi jiwa, itu stepnya cuma paling 3 ya. Saya datang atau saya ketemu dengan agen asuransi saya yang bisa saya percaya gitu ya. Kemudian saya ceritakan niat saya punya aset segini, saya pengen istri saya terima aset sejumlah aset yang saya miliki sekarang, misalnya tadi 3M, 3M gitu kan. Berapa yang saya harus bayar gitu kan sebagai kontribusi. Kemudian ketika saya meninggal, maka itu akan 3M itu akan langsung jatuh kepada istri saya. Jadi langkahnya cuma 2-3 langkah aja. Dan relatif nggak ada biaya karena tidak harus pakai notaris-notaris kan sebenarnya itu. Yes, yes. Gitu. Nah, itu yang apa namanya sebenarnya exit strateginya ada di teman-teman di industri asuransi gitu. Nah, nanti kan ada pertanyaan kritis lagi nih. Nanti uang dari asuransi itu harus dibagi menurut hukum waris atau enggak gitu. Nah, nanti kita bahas lah ya. Kalau ada yang bertanya nanti kita bahas. Oke, boleh, boleh. Nah, itu teman-teman ya, itu perbedaan antara wasiat dengan solusi dari yang ditawarkan melalui pihak perusahaan asuransi ya. Dimana kalau saya simpulkan seperti ini Pak ya. Kalau asuransi itu lebih ini ya, biayanya murah, tepat sasaran, dan berupa dana tunai langsung yang bisa dicarikan. Tunai langsung, betul. Ya, betul. Seperti itu ya kesimpulannya. Kalau wasiat harus melalui prosedur yang 7 step tadi ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang pertanyaan boleh silakan ditanyain. Mungkin teman-teman ada yang dari industri asuransi juga yang gabung, ada yang dari nasabah atau perorangan individu, silakan bertanya. Oke. Pak, nah kalau itu mungkin saya tambahkan ya, kalau di asuransi itu mungkin bukan sebagai ahli waris ya. Kalau di asuransi itu menggunakan konsep beneficiary atau yang ditunjuk ya, betul ya Pak ya? Iya, betul. Nah, yang ditunjuk makanya kalau misalnya ada pun mau diganti, yang ditunjuknya tinggal menggantikan ya. Tinggal melaporkan dan tinggal diganti dan nggak perlu melalui prosedur yang seperti tadi itu ya. Betul. Betul. Oke. Ini kan sebenarnya menjawab pertanyaan tadi. Kalau saya punya uang manfaat uang pertanggungan dari misalnya almarhum, misalnya suami misalnya, apakah itu harus dibagi juga menurut hukum waris? Sebagian ahli berpendapat bahwa itu tidak harus dibagi menurut hukum waris. Kenapa? Karena memang dasar acuannya berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita bicara pembagian harta waris itu memang ikutnya berdasarkan hukum waris. Ya. Kalau di KUH Perdata itu pasalnya 830 sampai 1130 gitu. Jadi itu diatur di situ. Nah, apa yang dibagi adalah harta tak bertuan tadi, harta yang ditinggal tadi, gitu. Nah, kalau kita bicara polis asuransi jiwa itu berbeda. Dia acuannya bukan 830 sampai 1130. Dia acuannya adalah pasal 1313 sampai 1430 mengenai perjanjian. Nah, jadi sudah berbeda nih. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan objek harta yang dibagi. Kalau kita bicara harta waris, yang dibagi adalah hartanya si orang yang meninggal. Karena menjadi harta tak bertuan tadi. Betul ya? Tapi kalau kita bicara polis asuransi jiwa, sebenarnya yang dibayarkan kepada yang ditunjuk tadi, penerima manfaat, itu adalah duitnya perusahaan asuransi. Karena begitu kita setor duit, kalau kita bicara asuransi konvensional ya, bukan syariah ya. Karena kalau syariah itu dana kelompok gitu ya. Jadi tetap apapun mau syariah mau konvensional itu bukan duitnya orang yang meninggal tadi.
ini duitnya perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu punya janji kalau ini si tertanggung meninggal, dia sebagai penanggung dia akan bayar orang yang ditunjuk. Oke. Itu berkaitan dengan objek harta yang dibagi. Yes. Kedua ya. Ketiga, berkaitan dengan siapa yang menerima. Kalau tadi kita bicara di hukum waris, yang menerima adalah ahli waris. Siapa ahli waris adalah orang-orang yang punya hubungan pernikahan dan hubungan darah. Ya. Tapi kalau kita bicara di polis asuransi jiwa, yang menerima itu justru bisa bukan ahli waris. Oh. Bukan ahli waris bisa terima loh. Ya, betul, Contoh, betul. perusahaan. Ya kan? Perusahaan menanggungkan misalnya direksinya meninggal, itu perusahaan bisa terima. Dia bisa menerima uang pertanggungan karena meninggalnya si direksi yang dia tanggungkan kepada perusahaan asuransi. Itu bisa. Kalau kemarin nggak bisa, gitu. Karena perusahaan tidak punya hubungan darah dan perkawinan. Ya, nah, betul, makanya di dalam polis asuransi jiwa istilahnya adalah yang ditunjuk. Yang ditunjuk itu hubungannya bukan hubungan darah, hubungan perkawinan, tapi hubungan insurable interest. Hubungan dampak ekonomi. Ya, ada keterkaitan keuangan ya Pak ya. Nah, kalau tadi contoh yang dikasih Bapak tentang direktur itu mungkin seperti yang kita kenal dengan namanya key person insurance ya. Key person insurance. Key personnya. Itu. Betul. Hal lain yang kalau misalnya perusahaan mungkin terlalu contohnya mungkin terlalu jauh ya. Contoh sederhana lagi, anak angkat. Oke. Secara hukum waris anak angkat itu nggak bisa terima warisan. Gitu. Dia hanya bisa terima dari wasiat. Bisnis wasiat ada batasan, tidak boleh melanggar legitimate porsi. Tapi kalau di asuransi dia boleh sebagai penerima manfaat, sebagai orang yang ditunjuk. Gitu. Tanpa harus terikat namanya legitimate porsi. Kenapa? Karena konsepnya insurable interest tadi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, kalau teman-teman tahu ya, seluk-beluknya seperti ini, sebenarnya polis asuransi jiwa ini adalah salah satu exit strategi yang paling bagus sebenarnya, gitu. Karena minim biaya, biaya tetap harus keluar ya untuk bayar iurannya itu ya, iuran preminya ya, gitu ya. Tapi relatifly secara step tadi nggak sampai harus 2 step lah, ribet gitu ya. Ini stepnya cuma 2 dan dia membuka peluang untuk memberikan kepada misalnya tadi anak angkat misalnya tanpa harus terikat oleh namanya legitimate porsi. Betul. Gitu kira-kira. Betul. Jadi lebih efisien dan efektif ya kita sebut ya. Seharusnya ya, betul. Ya. Seharusnya lebih efisien, lebih efektif. Karena dari sisi waktu dan biaya lebih efisien dan lebih ini ya, karena batasan-batasannya itu ya. Kita bisa membagikan ke pihak yang membutuhkan. Karena yang bukan yang membutuhkan, yang punya keterkaitan ekonomi dengan kita. Iya. Oke. Nah itu teman-teman, kita tadi membahas dari awal itu tentang wasiat ya, berkat atau masalah. Terima kasih untuk atensinya teman-teman yang sudah bergabung, yang dengar dari awal sampai akhir. Nah, Pak Basri ini kebetulan dia kan seorang pakar estate planning. Jadi beliau ini sering mengadakan yang namanya kelas ya, kelas perencanaan waris. Nah, Pak, itu boleh diceritakan sedikit mengenai kelasnya itu? Saya ini sebenarnya jujur saya ini adalah salah satu yang pernah mengikuti kelas beliau. Alumni ya? Alumni batch 4 ya. Oke, nah silakan Pak cerita sedikit gambaran-gambarannya. Iya. Kelas workshopnya. Jadi besok ini hari Kamis adalah batch 6. Kamis tanggal 25 Juni ini batch 6. Jadi kelas saya itu judulnya asuransi sebagai solusi perencanaan waris. Jadi hari Kamisnya kita bicara hukum Islam. Jadi ditinjau secara hukum Islam. Hari Sabtu tanggal 27 itu bicara ditinjau dari hukum perdata. Gitu. Nah itu kelasnya satu session tuh 3 jam. 3 jam. Makin banyak yang tanya, ya makin panjang gitu ya. Biasanya saya mulai dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kelas ini saya mencoba untuk masuk agak lebih detail dari sisi asuransi dan hukum warisnya. Gitu. Jadi kalau selama ini kan mungkin kalau estate planner yang bukan orang industri asuransi akan bicara lebih banyak ke hukum warisnya gitu. Tapi bagaimana kaitannya dengan
produk asuransi mungkin nggak terlalu banyak dibahas. Nah, kebetulan karena saya pelaku industri, jadi saya bisa combine. Tadi soal harus dibagi nggak sih, gitu kan? Kalau udah dapat UP, dibagi waris nggak, gitu. Terus kemudian beda nggak ini saya terima duit dari sini sama dari sini. Nah, itu saya bahas agak lebih detail. Nah, teman-teman kalau mau join, nanti bisa kontak ke BHR Academy. Silakan nanti DM akan di-share kontaknya ya. Nah, ini kontaknya boleh langsung ini aja Pak disebutkan. Oh, boleh ya. Boleh. Jadi nanti bisa komunikasi dengan Mbak Ade. Mbak Ade itu di BHR Academy. Nomor teleponnya 0819 9643 8678. Ya. Itu ya Pak ya. Iya. 9964386678. Iya. 9643 8678. Iya, betul. Kemudian karena dilakukan secara online lewat Zoom, biayanya juga mahal. Kalau ini kan nggak perlu sewa hotel, nggak perlu nyediain catering kan. Biayanya tuh 350.000 per session. Jadi Islam 350, Perdata 350. Kalau mau ambil salah satu juga boleh. Misalnya saya mau pendalami Perdata aja, oh ya udah silakan gitu. Ini kelasnya ini terbuka Pak untuk praktisi atau untuk semua? Oh, sebenarnya semua ya. Silakan semua. Teman-teman semua boleh join untuk nambah-nambah ilmunya tentang perencanaan waris ya. Karena saatnya ini kita menghindari resiko yang nantinya seperti potensi masalah-masalah itu tadi. Kita harus belajar lebih melek lagi tentang yang namanya hukum waris. Nah, teman-teman kalau saya sedikit share. Boleh. Silakan Pak. Jadi gini, teman-teman, kenapa terutama nih ya teman-teman pelaku industri asuransi harus memahami hukum waris. Sebenarnya gini, pertama bahwa hukum waris itu tidak serumit yang kita bayangkan gitu. Kenapa menjadi kelihatannya rumit? Karena mungkin kita belum pelajarin. Jadi sesuatu yang kita ketahui itu kan menakutkan ya. Itu alami lah ya. Ternyata tidak serumit itu. Jadi asal kita tahu logika hukumnya, kemudian kita tahu bagaimana penerapannya, rasanya nggak susah gitu ya. Terus yang kedua, kenapa kita harus tahu hukum waris? Karena nasabah kita makin kesini makin kaya nih. Orang itu makin kesini makin sejahtera gitu. Dulu orang itu punya rumah 2 itu udah luar biasa. Sekarang itu saya punya nasabah itu apartemennya bisa 12, 14 gitu. Orang udah semakin kaya, Ben. Which is kalau potensi masalah soal waris ini adalah potensi masalahnya orang kaya sebenarnya gitu. Karena asetnya banyak kan. Nah, dia harus tahu bahwa ketika dia melakukan investasi di instrumen apapun, itu bagus karena itu sesuai dengan profil dia. Tapi dia juga harus tahu dengan konsekuensi warisnya. Gitu. Jadi sebenarnya pentingnya teman-teman menguasai hukum waris karena itu. Dan kan kita belajar ya, di dalam ilmu perencanaan keuangan itu kan ada bentuknya segitiga ya. Paling bawah itu kita bicara dana darurat. Terus di atasnya lagi kita bicara protection, gitu kan. Di atasnya lagi kita bicara investasi. Di puncaknya kita bicara soal waris. Gitu. Nah ya, ini belum banyak yang belajar di waris ini, gitu ya. Nah mungkin peluang buat teman-teman untuk bisa belajar. Baik, itulah teman-teman itu sekilas tentang kelasnya Pak Basri. Kalau teman-teman berminat boleh silakan join. Tadi saya ada tinggalkan untuk kontak personnya, atau boleh langsung DM ke Pak Basri juga bisa di Instagramnya Pak Basri_Adi. Nah Pak, ini mungkin waktu kita tidak banyak lagi karena hampir 1 jam. Boleh sedikit closing statement dari Pak Basri tentang hukum waris dan wasiat. Silakan Pak. Baik. Jadi untuk terutama ini saya lihat kan pesertanya banyak teman-teman pelaku industri ya. Jadi penting buat teman-teman untuk lebih memahami persoalan hukum waris. Tidak semata-mata untuk jualan gitu ya. Kalau jualan karena kita kan mungkin sebagai agen asuransi kan memang tugasnya salah satunya jualan, tapi lebih dari itu untuk membantu nasabahnya secara lebih komprehensif. Kita tadi bicara bahwa perencanaan keuangan itu bentuknya segitiga, piramida. Paling atas itu waris. Nah, belum banyak yang belajar nih. Sedangkan di sisi lain nasabah kita makin kesini makin sejahtera, makin kaya gitu, makin banyak asetnya. Jadi makin banyak potensi masalahnya gitu. Jadi perkara
kita hari ini bicara wasiat aja itu panjang kali lebar, karena wasiat juga nggak bisa sembarangan, ada batasan, ada prosedur gitu. Kita bicara batasan itu ternyata tidak bisa sembarangan. Ternyata wanita atau istri ya, kita bukan bicara wanita, istri itu ternyata bukan termasuk pihak yang bisa memaksa untuk dapat full sesuai apa yang ditulis di dalam surat wasiat, karena dia bukan legitimaris. Dan secara prosedur juga ternyata panjang. Selain panjang pasti butuh biaya besar. Gitu. Nah, teman-teman perlu punya pengetahuan agar bisa punya exit strategi yang bagus di dalam perencanaan waris. Nah, salah satu sebenarnya exit strategi yang bagus adalah produk asuransi jiwa sebenarnya, gitu. Oke. Itu yang teman-teman mungkin bisa ketahui. Nah, teman-teman saya tambahin ya, kalau tadi mengenai istri ya, wasiat untuk keluarga istri ya. Kalau mengenai untuk wanita itu ada kasusnya lain lagi. Nah, itulah yang di sesi kita buat tahu tumpah. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak, kalau misalnya nih ya dalam satu keluarga itu ada pihak ketiga yang namanya pihak ketiga ya. Nah, itu ada strategi waris will ya, wanita idaman di luar ya kalau kata Pak Basri ya. Nah, teman-teman boleh ikut kelasnya supaya tahu lebih lanjut ada sekitar kasus-kasus apa yang pernah ditangani Pak Basri. Itu menarik sekali kalau mengenai wanita lain. Oke. Nah, teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin itu aja dari sharing hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung, yang dari awal sampai akhir. Terima kasih atensinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga kalau misalnya koneksinya putus-putus, suaranya putus-putus. Oke. Nah, teman-teman, dari saya Erwin, mohon pamit dulu ya dari Pak Basri. Silakan, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di sesi perencanaan waris berikutnya. Yep. See you all. See you on the next session. Bye-bye. Thank you. Bye.